Baik, kita kembali jumpa lagi teman-teman, kali membahas terkait dengan perkembangan kasus Jessica Kumala Wongso. Kali ini saya membahas terkait dengan salah satu hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Jessica Kumala Wongso pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2016 dilaporkan oleh tim Aliansi Advokat Jessica Kumala Wongso ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Apa yang menjadi dasar dari laporan terhadap hakim yang memeriksa atau yang memutus perkara Jessica Kumala Wongso ke Badan Pengawas Mahkamah Agung? Teman-teman, di sini saya membahas terkait dengan hal ini karena kelihatannya ini luput dari berbagai media atau berbagai informasi yang tidak terlalu disorot untuk dibahas di berbagai tempat juga atau di berbagai kalangan. Dan sebenarnya ini sudah kurang lebih 1 bulan sudah dimasukin laporan oleh tim Aliansi Advokat Jessica Kumala Wongso. Nah, teman-teman, di sini yang menjadi alasan untuk tim Aliansi Advokat Jessica Kumala Wongso melaporkan salah satu hakim ke Badan Pengawas Mahkamah Agung adalah merasa bahwa hakim membahas di salah satu televisi swasta terkait dengan putusan atau terkait dengan perkara yang sudah diputus atau yang sudah berkekuatan hukum tetap. Tim Aliansi Advokat Pembela Jessica Kumala Wongso mengatakan bahwa hari ini kita datang secara bersama-sama dengan seluruh aliansi pengacara Jessica untuk membuat laporan resmi kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung terkait pelanggaran kode etik salah satu hakim, yaitu pada saat itu hakim yang berinisial B, ya. Jadi hakim ini adalah merupakan salah satu, ya, ini salah satu artinya tidak tiga-tiganya dilaporkan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, di mana hakim tersebut berinisial B. Pengaduan dan permohonan agar dilakukan pemeriksaan terhadap hakim Dr. Binsar Gultom SHSEMH selaku salah satu anggota majelis hakim yang telah memeriksa dan memutus perkara nomor 777 PN Jakarta Pusat pada peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, ternyata yang dilaporkan adalah hakim anggota majelis yang dulu memeriksa perkara Jessica Kumala Wongso, yaitu nomor perkara 777, yaitu Dr. Binsar Gultom, ya. Di mana kemudian salah satu tim Aliansi Advokat Jessica Kumala Wongso menjelaskan menilai Binsar Gultom telah melanggar aturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial karena membahas satu perkara yang telah diputus di salah satu televisi swasta. Dia menyebut Binsar telah melanggar pasal 7 ayat 3 huruf F dan huruf G Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial nomor 2 BB garing MA garing 09 garing 2016. Pada saat itu yang bersangkutan atau terlapor memberitahu atau membahas soal perkara yang telah diputus. Nah, itu yang menjadi dasar, menjadi dalil dan kemudian menjadi dasar hukum dari salah satu atau dari tim Aliansi Advokat Jessica Kumala Wongso melaporkan salah satu hakim yang memutus perkara Jessica Kumala Wongso pada tahun 2016. Selanjutnya di sini juga dijelaskan bahwa padahal di dalam kesepakatan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial bahwa hal tersebut tidak boleh, yaitu mengacu pada pasal sebagaimana yang saya sebutkan tadi, yaitu pasal 7 ayat 3 huruf F dan huruf G, ya. Kemudian penilaian dari tim Aliansi Advokat Jessica Kumala Wongso merasa telah mencederai keadilan dan telah membuat framing bahwa seakan-akan hakim tersebut memihak. Kemudian kita lihat teman-teman bunyi dari pasal yang dilaporkan oleh tim Aliansi Advokat Jessica Kumala Wongso. Nah, kalau kita lihat dari pasal 7 ayat 3 huruf F dan huruf G, di mana di sana mengatakan, ya, di mana bunyi huruf F mengatakan hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain. Nah, yang kedua, hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik, atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun. Nah, teman-teman, itu yang menjadi dasar dari tim Aliansi Advokat atau tim Aliansi Pembela Jessica Kumala Wongso melaporkan salah satu hakim anggota majelis yang memeriksa perkara Jessica Kumala Wongso. Nah, jika benar ini nanti
kasih atas laporan dari tim Aliansi Pembela Jessica Kumala Wongso telah melanggar kode etik oleh salah satu hakim majelis yang memeriksa perkara Jessica ini. Mungkin Badan Pengawas Mahkamah Agung akan menilai secara detail apa yang menjadi dalil dan kemudian apakah sudah kemudian sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam pasal peraturan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Nah, jika ini benar, maka harusnya diberikan teguran ataupun berupa sanksi lain kepada hakim tersebut. Mari kita kawal terkait dengan laporan yang sudah disampaikan ini kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung. Pastinya Badan Pengawas Mahkamah Agung memberikan tanggapan atau memberikan nanti putusan terhadap pengaduan atau laporan yang disampaikan oleh tim Aliansi Pembela Jessica Kumala Wongso. Kita lihat apa hasilnya. Jangan luput dari pengawasan kita. Kita kawal kasus ini karena kenapa? Udah banyak pihak yang mengatakan banyak kejanggalan dalam pemeriksaan atau dalam proses mengadili perkara Jessica Kumala Wongso ini yang dituduh sebagai atau sudah diputus ya, ini sudah diputus sebagai pelaku dalam kematian Mirna Salihin yang kemudian beralasan bahwa telah dimasukin racun di dalam kopinya si Mirna gitu ya. Jadi banyak juga pihak yang mengatakan bahwa tidak ada bukti secara langsung. Nah, kemudian dapat memberikan jawab kepada masyarakat, terutama kepada Jessica Kumala Wongso dan juga tim Aliansi Pembelanya. Ya, terima kasih. Semoga kita segera mendapatkan hasilnya dan kita mengikuti ya perkembangan kasus ini dan kemudian saya terus mengupdate terkait dengan perkembangannya di berikutnya. Dan kalau ada yang perlu dipertanyakan atau yang perlu diupdate yang kelewat dari pembahasan kami mohon dimasuki dalam kolom komentar untuk kami bahas ataupun untuk kami pertimbangkan dalam membahas di video-video berikutnya atau di konten berikutnya. Dan kemudian kami pastinya akan membahas ini dengan mendasari hukum yang berlaku di Indonesia atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita kawal dengan memperjuangkan kebenaran dan keadilan untuk negara kita untuk mencegah tidak terjadinya sebuah kejanggalan-kejanggalan dalam proses peradilan ke depan. Terima kasih dan sampai jumpa.